Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin fid dini dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah bahwa sampai pada kesempatan kita kali ini kita masih bisa menunaikan atau melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan talabu al-ilmi asyari atau menuntut ilmu agama. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini yang wajib untuk kita tuntut adalah ilmu yang dengannya agama kita ini menjadi tegak. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ilmu yang dimaksudkan di sini yang wajib untuk kita tuntut, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, adalah ilmu yang dengannya seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, seperti kewajiban melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh suatu jalan apapun itu, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama,
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagian ulama kita mengatakan, di antaranya Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya di antara jalan atau cara terekspres, jalan tercepat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan menuntut ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah." Apabila kalian melewati taman-taman atau kebun-kebun surga, farta'u, maka mampirlah kalian dengan tenang, singgahlah kalian dengan tenang. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman? Apa itu kebun-kebun surga wahai Rasulullah? Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Hilakul dzikri." Yang dimaksudkan dengan taman-taman atau kebun-kebun surga adalah majelis-majelis zikir. Kata para ulama kita, yang dimaksudkan dengan majelis-majelis zikir di sini adalah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan, diajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Majtama'a qaumun." Tidaklah berkumpul suatu kaum seperti yang kita lakukan saat ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabahu, dalam rangka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, illa, kecuali kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan atas mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut kaum tersebut atau senantiasa memuji-muji kaum tersebut di hadapan para malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Majalasa atau maqa'ada qaumun," tidaklah duduk satu kaum, atau majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, yadhkurunallah, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, kecuali kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan ada seorang munadin, seorang malaikat penyeru yang turun kepada mereka, lalu kemudian malaikat penyeru ini berseru, "Anqumu maghfuran lakum," berdirilah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, dan keburukan-keburukan kalian akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau mengeluarkan umatnya dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju ke terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema. Ya, tema ini adalah tema tentang kisah-kisah yang mengharukan. Ya, Bapak Ibu a'azzani Allahu wa iyyakum, kita perlu untuk mempelajari kisah-kisah, untuk mempelajari sejarah-sejarah, terutama kisah ya para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka telah mendahului kita dalam keislaman, mereka telah mendahului kita dalam keimanan, mereka telah mendahului kita dalam amal. Oleh karenanya kita harus mempelajari sejarah mereka, kita harus mempelajari kisah mereka. Tujuannya agar supaya kita bisa meniru dan menauladani mereka. Bagaimana caranya kita bisa meneladani orang-orang saleh? Ya, sementara kita tidak mengetahui sejarah mereka. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya, ketika kita tidak mengenali mereka, maka kita tidak akan menauladani dan mengikuti mereka. Anak-anak kita sekarang ini, kenapa mereka sangat memuja-muja yang namanya artis Korea? Itu karena mereka mengenal betul siapa artis yang mereka puja-puja tersebut. Dan mirisnya, anak-anak kita sekarang, generasi kita sekarang,
Ya, mereka mengenal artis-artis dan mereka idolakan. Tapi mereka tidak mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenal para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka tidak mengenal orang-orang saleh yang seharusnya mereka tauladani. Ada pepatah yang mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke sungai. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Maka untuk mencintai mereka, untuk mengambil ibrah dari mereka orang-orang saleh, maka kita pelajari sirah mereka. Kita baca kisah-kisah mereka. Ya, kita telaah sejarah mereka. Kita pelajari kehidupan mereka. Diharapkan agar supaya dengan mempelajari kisah-kisahnya mereka, kita bisa menauladani mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas." Ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang yang soleh, la'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka bisa berpikir. Dengan mempelajari sirah-sirah mereka, para nabi, orang-orang saleh, ya, dengan demikian kita akan berpikir. Ya, cakrawala kita akan terbuka. Bagaimana menghadapi dunia yang penuh dengan fitnah ini? Bagaimana menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan ini? Tentunya dengan menauladani mereka. Bagaimana sikap mereka ketika terjadi fitnah? Bagaimana sikap mereka ketika mereka mendapatkan kenikmatan, ketika mereka mendapatkan musibah? Ini akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya dengan menauladani mereka. Dan tidak mungkin kita bisa menauladani mereka sementara kita tidak mengenal ya kisah-kisah mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun. Ya, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah-kisahnya para nabi dan orang-orang saleh, ibrah, satu pelajaran li ulil albab, bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Ya, salah satu contohnya misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allahu ayyakum, kisahnya Dhunnun. Ya, siapa itu Dhunnun? Dhunnun itu adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannun, dan adapun Dhunnun. Dhunnun maksudnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Idzahaba mughadiban, tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Jadi Nabi Yunus marah, Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena kaumnya bebel, enggak mau dikasih tahu, enggak mau didakwahi, enggak mau diajak kepada kebenaran, enggak mau diajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru mereka membangkang, mereka durhaka. Yang mereka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itu kaumnya Nabi Yunus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, wa dhannun, adapun Dhunnun, adapun Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, idzahaba mughadiban, tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, fadhanna an lan naqdira alaihi, lalu kemudian beliau pun menyangka, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menyangka bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup untuk berkuasa atasnya. Ya, fanada fi dzulumat. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdoa dalam kegelapan, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi ceritanya dimulai, Bapak Ibu azani Allahu ayyakum, ketika Nabi Yunus marah lalu kemudian meninggalkan kaumnya. Lalu kemudian beliau pun menaiki sebuah bahtera, sebuah perahu yang mana di atas perahu tersebut sudah penuh. Nabi Yunus maksa untuk naik. Ya, naiklah beliau ke atas perahu. Maka tatkala beliau sudah menaiki perahu dan perahu tersebut sudah berlayar di tengah-tengah lautan yang sangat luas, ya, datanglah ombak yang sangat besar, datanglah angin yang sangat kencang, yang mana perahu tersebut akan tenggelam. Maka salah satu caranya harus ada yang dilemparkan ke laut untuk mengurangi beban daripada perahu tersebut. Setelah diundi berkali-kali, ternyata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang harus dilemparkan ke dalam laut. Apa yang terjadi Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum? Ini salah satu contoh yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa yang terjadi Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam lautan? Maka beliau pun ditelan oleh seekor ya ikan yang sangat besar, yang orang bilang ikan hiu. Ya. Nah, ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh ikan tersebut, kata para ulama kita bahwa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam
itu berada di 3 kegelapan yang tidak pernah seorang manusia pun berada dalam situasi ini kecuali Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. 3 kegelapan. Yang pertama, gelapnya perut ikan. Yang kedua, gelapnya lautan yang dalam. Dan yang ketiga, gelapnya malam. Beliau alaihi salatu wassalam berada di 3 kegelapan. Ya, anak ulangi. Yang pertama, gelapnya perut ikan. Yang kedua, gelapnya lautan. Dan yang ketiga, gelapnya malam. 3 situasi yang sangat gelap dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, berada dalam perut ikan, maka beliau pun sadar. Ya, ini akibat dosa yang beliau lakukan. Ya, ini akibat daripada beliau meninggalkan kaumnya. Maka beliau pun membaca zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai saudaraku Dhunnun, maksudnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tidak membaca zikir ini, maka beliau selamanya akan berada dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, bahwa dengan membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin akan mengeluarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lalu kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan permohonannya. Kalau Nabi Yunus saja, Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, berada dalam 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Ya, beliau bisa lalui semua itu dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka bagaimana lagi dengan masalah yang tidak seberapa yang kita hadapi. Ya, maka pelajaran, sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil di sini dari kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, perbanyaklah mengucapkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, terutama ketika kita berada dalam kondisi yang sempit. Baik, Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum. Bahkan dalam Al-Qur'an, ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu eksklusif dalam satu surah. Ya, yang dinamai dengan surah Yusuf. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu tidak ada kisah Nabi Yusuf di surah-surah yang lain. Jadi itu eksklusif, mulai dari pertama sampai terakhir semua kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Musa misalnya, itu terpencar di beberapa surah. Adapun Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu eksklusif, terdapat dalam satu surah yang disebut dengan surah Yusuf. Nah, dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika memulai ya kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu nakussu 'alaika. Kami yang mengkisahkan, kami yang menceritakan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Jadi kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, itu adalah sebaik-baik kisah. Maka jika kita hendak membaca sebaik-baik kisah dan hendak kita mempelajari atau mengambil pelajaran dari kisah-kisah terbaik, maka bacalah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Pelajarilah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, pada pertemuan kita kali ini insyaallah ta'ala kita akan membawakan beberapa kisah teladan, ya, yang insya Allah tercatat dalam sejarah dan dengannya kita akan mengambil beberapa pelajaran. Kisah pertama, ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw laila. Abu Hurairah menceritakan kepada kita, suatu saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu hari atau pada satu malam, kata beliau. Ya, fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Maka tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka beliau pun bertemu dengan sahabat mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma di jalan. Ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada kedua sahabat mulia ini, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya,
apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian? Atau apa sebab kalian keluar dari rumah kalian? Ya, maka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-ju'u ya Rasulullah. Ya, yang mengeluarkan kami keluar, ya, yang menyebabkan kami keluar dari rumah kami ya Rasulullah, al-ju', rasa lapar wahai Rasulullah SAW. Perhatikan, ya, di zaman itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu mereka terbiasa menghadapi yang namanya situasi lapar. Ya, bahkan dalam sejarah diceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika saking laparnya itu beliau sampai mengikat di perutnya batu. Ada di antara kita ya sudah sampai kepada level ini, saking laparnya tidak ada yang bisa dimakan sampai mengikatkan batu di perut kita untuk menahan rasa lapar. Itu dilakukan oleh manusia termulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sekarang masya Allah ya Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Mungkin tidak ada di antara kita yang enggak makan sehari semalam. Ya mungkin enggak makan pagi tapi makan siang. Atau mungkin enggak makan pagi, enggak makan siang tapi makan malam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhari-hari biasa enggak makan. Ya, sahabat mulia seperti Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di suatu kejadian beliau itu pingsan. Beliau pingsan karena apa? Saking laparnya beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya biasa di rumah Nabi, biasa dapur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu 3 bulan tidak ngebul. Ya. Ada di antara kita yang dapurnya tidak ngebul selama 3 bulan? Enggak ada. Ya, dialami oleh mereka dan mereka terbiasa dengan situasi yang seperti ini. Apalagi di awal-awal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Seperti tadi yang dibacakan kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, saking sulitnya situasi pada saat itu, saking sulitnya ekonomi pada saat itu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ketika beliau syahid pada perang Uhud, ya, beliau ketika hendak dimakamkan ada sebuah kain kafan. Cuma ada satu kain kafan yang ketika kain kafan tersebut ditutupkan ke tubuh beliau radhiyallahu taala anhu, ditarik untuk menutupi kakinya, maka terlihatlah kepalanya, terlihatlah wajahnya. Ketika ditarik untuk menutupi wajahnya, maka terlihatlah kakinya. Cuma satu kain kafan, itu pun tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Karena kenapa? Saking sulitnya ekonomi pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak-bapak, ibu-ibu azan ya Allah wa iyyakum? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup kepala wajah Mus'ab bin Umair, lalu kemudian betisnya yang kelihatan disuruh tutupi dengan apa? Dengan kayu-kayuan atau dengan dedaunan. Segitu sulitnya ekonomi pada saat itu. Di tahun ketiga Hijriah, pada saat terjadinya perang Uhud. Ya, mereka terbiasa dengan rasa lapar. Nah, dalam kisah ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma di jalan. Rasulullah bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma?" Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian? Mereka berdua menjawab, serentak mereka berdua menjawab, "Al-ju'u ya Rasulullah." Kami keluar ini karena lapar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kayak kita, Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum, kita lapar, kita keluar, makanan sudah tersedia depan jalan. Ya, keluar sudah banyak, apalagi kalau hari Sabtu sama Ahad. Tinggal bawa dompet aja. Ya, ketoprak, mau sate semua sudah ada. Ya, mereka berdua keluar dalam kondisi lapar. Kata Rasulullah, perhatikan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana, adapun saya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Maksudnya demi Allah. Ya, Nabi Muhammad sampai bersumpah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Beliau tidak bersumpah pun pasti kata-katanya benar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak pernah berbohong, baik sebelum beliau diutus menjadi nabi, apalagi setelah diutus menjadi nabi dan rasul. Ya, sampai-sampai orang Arab memberikan gelar kepada beliau Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Satu-satunya gelar yang disematkan oleh orang Arab kepada salah seorang bangsa Arab, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau tidak bersumpah pun itu beliau benar. Maka apalagi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Beliau mengatakan, "Wa ana," dan aku pun, kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya.
Beliau berkata, la akhrajani alladhi akhrajakuma. Aku pun keluar disebabkan karena rasa lapar seperti yang kalian berdua rasakan. Jadi Nabi Muhammad juga lapar sehingga keluar dari rumahnya. Ya. Kenapa Abu Bakar dan Umar beserta Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya karena lapar? Ya, karena di rumahnya tidak ada makanan. Ya, karena di rumah tidak ada makanan, maka keduanya keluar untuk mencari makanan. Ya, kalau kita nggak, Masya Allah, kulkas penuh. Ya, di meja makan banyak makanan, nggak perlu kita keluar. Ya, Abu Bakar, Umar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar karena lapar. Ya, kenapa keluar? Karena di rumah tidak ada makanan. Mereka pun keluar untuk mencari makan. Taib. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu, ayo berdiri kalian. Ikut sama saya." Ya, faqamu ma'ahu. Lalu kemudian mereka pun berdua membersamai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansar. Lalu kemudian ya mereka pun mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansar. Ya, salah seorang sahabat Ansar. Ansar orang-orang yang menghuni kota Madinah. Ya, yang menyambut, memberikan tempat kepada kaum muhajirin, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang berhijrah kepada mereka, kaum Ansar. Ya. Baik. Fa idza huwa laisa fi baitihi. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, ternyata orang Ansar yang didatangi tersebut itu tidak ada di rumahnya. Ya, jadi lagi keluar. Ya, maka tatkala istri lelaki Ansar tersebut melihat ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata, marhaban wa ahla, selamat datang ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada di rumah hanya istrinya. Ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya kepada wanita Ansar ini, aina fulan? Di mana si fulan? Maksudnya di mana suami kamu? Ya, maka wanita ini menjawab, dhahaba yasta'dzibu lana minal ma. Beliau sedang mencari air tawar untuk kami. Ya, maksudnya suaminya itu lagi keluar untuk mencari air minum buat keluarganya. Ya, maka kata yang meriwayatkan hadis ini, izja'al ansariyu. Maka tidak lama kemudian datanglah laki-laki Ansar tersebut. Ya, fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun menyaksikan, melihat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, thumma qala. Lalu kemudian ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Lalu kemudian beliau pun mengatakan alhamdulillah. Ya, si Ansar ini, laki-laki Ansar ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ma ahadun al-yauma akrama adyafan minni. Tidak ada seorang pun yang hari ini yang mendapatkan tamu spesial tamu yang aku dapatkan. Ya, karena tamunya siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada rumah salah seorang sahabat, itu menandakan bahwasanya sahabat ini mendapatkan tamu yang paling spesial. Ya, tamu yang paling istimewa, karena tidak ada tamu yang seistimewa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau mengatakan, hari ini tidak ada seorang pun yang mendapatkan tamu seistimewa yang aku dapatkan, karena beliau kedatangan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini mengatakan fantalakha. Lalu kemudian orang Ansar ini pergi. Ya, setelah menyambut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau pun pergi sebentar. Ya, faja'ahum bi'idkin. Lalu kemudian dia pun datang dengan membawa setangkai dahan kurma. Ya, jadi kalau Bapak Ibu biasa ke Saudi, yang melihat pohon kurma kalau lagi berbuah itu kan ada tandanya itu. Ya, tangkainya. Kayak kalau pisang itu ya. Ya, satu pisang itu satu tangkai ya namanya ya. Itu itu beberapa sisir ya. Ya, kurma juga seperti itu kan. Ya, itu dipotong oleh kaum Ansar, lalu kemudian dibawakan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran di sini Bapak Ibu azanillahu wa yakum, kalau kita mendapatkan tamu, ya, sambut dengan penyambutan terbaik. Ya, kalau ada tamu yang datang kepada kita, sambut dengan penyambutan terbaik.
Karena kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Di antara barometer keimanan kita kepada Allah dan hari kemudian adalah falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Jadi kalau kita memang betul-betul adalah orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka apa yang harus dia lakukan? Di antaranya adalah falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau kedatangan tamu dan beliau nggak tahu kalau tamunya tersebut adalah para malaikat, beliau pun diceritakan dalam Al-Quran, beliau pun lalu kemudian menyembelih seekor anak sapi, lalu kemudian beliau pun bakar anak sapi tersebut, dagingnya dibakar, lalu kemudian disuguhkan kepada malaikat tersebut. Bayangkan, kedatangan tamu dipotongkan sapi. Siapa di antara kita kalau datang tamu lalu kemudian cari kambing dipotong lalu kemudian dimasakkan dengan berbagai masakan? Tidak ada. Ya, Nabi perhatikan kaum Ansar ini, ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan kedua sahabatnya, beliau pun menyambut Nabi Muhammad dan kedua sahabatnya. Lalu kemudian beliau keluar sebentar. Begitu beliau datang, maka beliau pun membawa setangkai dahan kurma. Ya. Lalu kemudian kata yang meriwayatkan hadis ini, fihi busrun wa tamrun wa rutab. Yang mana di dalam setangkai dahan kurma tersebut itu isinya ada kurma segar, ada kurma basah dan ada kurma kering. Ya. Jadi masih ada yang muda, ada yang basah, ada yang sudah kering. Itu semua dibawakan dengan segala macamnya. Kalau kita di Indonesia ini mungkin hanya terbiasa memakan kurma yang sudah kering, tamar. Ya, kalau kita ke sana, apalagi kalau di musim panas itu bisa makan yang hijau, bisa makan yang mengkal, ya, bisa makan yang masih benyek, bisa makan yang kering, semua ada. Ya, itu dibawakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, sahabat Ansar ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang sahabatnya. Beliau mengatakan, "Kulu min hadhihi." Ya, makanlah, silahkan makan oleh kalian kurma ini. Wa akhadzal mudya. Lalu kemudian beliau pun mengambil pisau. Ya. Jadi setelah mempersilahkan tamunya untuk makan makanan kurma, untuk makan kurma tersebut, beliau pun kemudian beranjak mengambil pisau. Ya, perhatikan ya, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Ini bukan makanan inti, kurma ini. Hanya makanan pembuka saja untuk mengganjal rasa lapar mereka. Lalu kemudian orang tersebut mengambil pisau. Ya. Nah, Nabi Muhammad ketika menyaksikan sahabat Ansar ini membawa pisau, beliau mengatakan, beliau sudah tahu maksudnya. Ya. Kira-kira maksudnya buat apa? Bapak Ibu, kenapa, buat apa kira-kira beliau mengambil pisau? Untuk menyembelih kambing. Ya, Rasulullah tahu, walaupun sahabat ini nggak ngomong, Rasulullah mengatakan, iyyaka wal halub. Ya, jangan sekali-sekali engkau menyembelih kambing yang banyak susunya. Ya, karena kalau kambing yang ada susunya itu bisa dimanfaatkan, jangan disembelih. Ya, kalau kayak kita mungkin ditawari seperti itu nggak ada urusan. Mau yang tidak lagi menyusu, mau yang susunya banyak, nggak ada urusan. Yang penting kita bisa makan kambing. Ya. Rasulullah adalah tamu yang baik. Beliau adalah tamu yang terbaik. Beliau pengertian. Beliau mengatakan jangan sekali-sekali engkau menyembelih ya kambing yang banyak susunya. Yang ada susunya jangan, cari yang lain. Ya. Maka kata yang meriwayatkan hadis ini fadzabaha lahum. Lalu kemudian ya lelaki Ansar ini menyembelih seekor kambing untuk mereka bertiga. Ya. Fa'akalu minasyati. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar, mereka pun kemudian menikmati daging kambing tersebut. Ya, wa min dzalikal izki, juga dari tandan kurma tersebut. Wa syaribu, lalu kemudian mereka pun minum. Falamma anshabi'u warau, maka tatkala mereka sudah kenyang, mereka sudah puas, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar. Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka kenyang? Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah, kalian pasti ditanya kelak tentang kenikmatan yang kalian dapatkan ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Tsumma lam tarji'u, lalu kemudian kalian tidak kembali ke rumah kalian, hatta asabakum hadzal na'im, sampai kalian mendapatkan kenikmatan ini. Kata Rasulullah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kalian pasti akan
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang kalian dapatkan pada hari ini. Ya, perhatikan Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Jika makanan sehalal itu saja, ya, yang notabene dimakan oleh manusia-manusia yang paling bertakwa di atas permukaan bumi pada saat itu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka bagaimana lagi dengan kita dan makanan yang kita makan pada hari ini? Benar nggak? Kalau makanan yang paling halal saja pada saat itu yang dimakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena makanan yang paling halal itu adalah makanan yang dimakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dimakan dinikmati oleh orang yang paling bertakwa di atas permukaan bumi pada saat itu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan yang kita makan pada hari ini, yang kita miliki pada hari ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Lalu kemudian kalian akan ditanya, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang kenikmatan yang kalian dapatkan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Harta kita yang halal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bermimpi Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Ya, gorengan yang kita makan, satu gorengan yang kita makan pada pagi ini, jangan berharap tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu tadi, ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma sudah makan dengan kenyang, sudah minum dengan puas, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti kalian berdua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang kalian dapatkan pada hari ini. Kalian berdua keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, lalu kalian tidak kembali ke rumah kalian kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan kenyang. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita, kendaraan kita, pakaian kita, perhiasan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, ada ibu-ibu enggak? Ibu-ibu, boleh enggak sih kita memakai tas yang harganya 500 juta? Bapak-bapak boleh nggak? Boleh nggak? Udah silahkan belikan istrinya. Gak usah sebut merek ya. Tapi ada, ya, ada yang sampai 1 M, bahkan ada yang lebih dari itu tas loh. Ya, kalau bertanya boleh apa tidak? Ya boleh, hukum asalnya boleh. Ya, karena ada kaidah mengatakan al aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah dunia itu hukum asalnya boleh, mubah. Ya. Nah, berarti kalau ada seorang ibu-ibu, ada seorang emak-emak yang mau memakai tas yang harganya 500 juta, pertanyaannya boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya. Dengan 2 syarat. Syarat pertama, bersumber dari pendapatan yang halal. Syarat kedua, siapkan jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, kenapa memakai tas yang harganya 500 juta, 1 miliar, maka silahkan beli. Karena sudah mempersiapkan jawaban nanti di hadapan Allah. Kan nanti ditanya oleh Allah kan? Ya. Ini perkara mubah sekali lagi. Ya, tas buat emak-emak itu. Ya, yang harganya 500 juta, harganya 1 M. Itu kan fungsinya sama dengan yang 1 juta, benar nggak? Yang harganya 100 juta, buat naro handphone, buat naro dompet, buat naro keperluan sama. Ya. Nah, ketika ada seseorang misalnya, ada seorang ibu-ibu misalnya, dia sudah tanda kutip capek sedekah, sudah sedekah ke sana kemari, sudah bangun masjid, sudah sedekah ke anak yatim, sudah bantu orang, duitnya masih banyak. Ya. Duitnya masih banyak di rekening, bingung mau diapain ini duit. Udah sekali-sekali pakai tas yang harganya 1 miliar misalnya. Ya, dia juga sudah bangun masjid yang harganya 2 miliar. Nilai proyeknya misalnya 2 miliar. Sekali-sekali pakai tas yang harganya 1 miliar. Kemudian setelah dia pikir-pikir gitu loh, apa coba gunanya atau apa manfaatnya buat akhirat saya? Sama kalau misalnya saya memakai tas yang harganya 500 ribu, yang harganya 1 juta, sama buat naruh handphone, naruh perlengkapan, naruh ini dan itu sama, udah nggak jadi. Ya, padahal dia mampu untuk membelinya. Inilah yang disebut sebagai orang yang zuhud. Ya, inilah yang disebut sebagai orang yang zuhud.
Jadi bukan orang yang nggak mampu beli, dia mampu beli tapi dia mikir, apa coba manfaatnya buat akhirat saya? Dan saya tidak punya jawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika saya ditanya, ketika saya dihisab. Akhirnya dia nggak jadi beli. Itulah yang namanya zuhud. Ya. Pernah ada salah seorang ustadz, beliau itu punya teman. Temannya itu pakai jam yang harganya 1 miliar. Ya. Bahkan ada orang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang cincinnya itu saking bermiliar-miliar harganya, itu sampai keberatan tangannya, itu sampai kadang-kadang bergetar tangannya. Saking banyak, ya sangat miliaran harganya. Ya ada salah seorang ustadz cerita, beliau punya teman itu harga jamnya itu di atas 1 M. Ya, terus dengan pedenya orang tersebut bilang ke ustadz tersebut, kata dia, Ustadz, saya sudah siapkan jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, silahkan. Ya, dia pakai 1 jam yang harganya 1 miliar. Katanya dia sudah ada jawabannya nanti kalau ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Berkenaan dengan masalah harta kita, Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum. Karena nanti di hari kemudian kita akan ditanya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alan arba. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mungkin bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kemudian kecuali dia akan ditanya dengan 4 perkara. Ya. Dia akan ditanya dengan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang usianya. Kemana dia habiskan usianya tersebut? Apakah dia habiskan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dia habiskan dalam rangka untuk memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dia habiskan waktunya tersebut untuk datang ke masjid? Atau dia habiskan waktunya tersebut untuk datang ke diskotik dan tempat-tempat maksiat lainnya misalnya? Ya, dia akan ditanya tentang usianya. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya. Madza amila bihi, apakah yang telah dia lakukan dengan ilmunya tersebut. Yang ketiga, wa an malihi, dan tentang hartanya. Ya. Berkenaan dengan masalah harta ini, Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, ini spesial case kalau kata orang. Ya. Kenapa? Kalau yang lainnya, perkara yang lainnya hanya ditanya 1 perkara saja, tapi kalau harta itu pertanyaannya ada 2, ujiannya ada 2. Yang pertama, min aina tasabahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut? Apakah dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram? Itu yang pertama. Yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana dia infakkan? Ya, taruhlah dia dapatkan harta tersebut dari jalan yang halal, udah selesai, dihisap. Ya, saya dapatkan dari ini, udah halal. Tapi pertanyaan kedua, fima anfaqahu, kemana dia infakkan? Boleh jadi hartanya harta halal, tapi dia infakkan, dia habiskan ke tempat-tempat yang haram. Ya, atau dia keluarkan kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia dapatkan hartanya tersebut ya dengan cara yang haram, lalu kemudian dia infakkan ke jalan yang benar. Ya, kan ada. Biasanya gitu ya. Ada orang kadang-kadang, mohon maaf ya, ada orang kadang-kadang korupsi, ya. Kemudian dia hendak menutupi perbuatannya tersebut. Lalu kemudian hasil korupsinya tersebut sebagiannya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, ya. Atau karena prinsipnya untuk tolak bala katanya, supaya dia tidak ditangkap KPK, dia sedekahkan sebagian hasil korupsinya tersebut. Ada yang seperti itu, ya. Jadi boleh jadi hartanya halal, tapi dimanfaatkan untuk perkara yang haram. Boleh jadi hartanya haram tapi dimanfaatkan kepada perkara yang halal. Ya, harus lolos, harus dia dapatkan dari harta, harus dia dapatkan dengan cara yang benar, halal, dan dia infakkan ke jalan yang benar. Itulah barulah lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa jismihi fi mabla, tentang jasadnya, badannya, untuk apa dia pergunakan badannya tersebut. Apakah badannya yang sehat, badannya yang kuat, badannya yang bagus, dia pergunakan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia gunakan dalam rangka untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, kisah yang kedua. Ya. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Jadi Amir ini rahimahullah adalah anaknya Abdullah. Ya, Abdullah ini radhiyallahu taala anhu adalah sahabat junior. Ya.
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abdullah ini radhiyallahu ta'ala masih kecil, maka disebut sebagai sahabat junior. Nah, Abdullah ini adalah anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, sementara Az-Zubair bin Al-Awwam ini adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam ini adalah suaminya Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Amir anaknya Abdullah, Abdullah adalah anaknya Az-Zubair, sementara Az-Zubair ini adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abdullah adalah cucunya Abu Bakar dan Amir adalah cicitnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Ya. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu majma'in nazala bihil maut. Jadi Amir ini dalam kondisi kalau kayak kita kayak sekarat. Ya, menjelang kematiannya. Amir rahimahullah. Ya, cicitnya Abu Bakar. Tapi ketika beliau dalam kondisi sudah hendak meninggal dunia, sami al-azan, beliau pun mendengarkan azan. Ya, kemudian beliau Amir ini yang dalam kondisi payah sudah hendak menjelang kematiannya, ketika beliau mendengarkan azan, beliau berkata kepada anak-anaknya, ihmiluni, bawa aku ke masjid. Ya, ada di antara kita yang lagi kondisi sakit, tertati-tati berjalan ke masjid. Ya, mungkin kita kalau pilek sedikit saja itu sudah tidak ke masjid. Perhatikan Amir rahimahullah ta'ala, ini menjelang kematiannya, sudah dalam kondisi payah, beliau mendengarkan azan. Kemudian beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ihmiluni, bawa aku ke masjid. Anak-anaknya mengatakan, subhanallah, ya, wa anta ala hadzal hal, apakah kami harus membawa engkau, ya, membawa anda wahai ayahanda kami, sedang anda dalam kondisi payah yang seperti ini? Maka apa kata beliau? Naam, iya. Asma'u munadillah yaqulu hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Aku mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, mari kita menuju, mari melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Wala ujibuhu, sementara aku tidak menjawabnya. Ihmiluni ilal masjid, bawa aku sekarang juga ke masjid. Ya, bayangkan orang lagi dalam kondisi sakaratul maut, sudah payah hendak meninggal dunia, dengar azan minta anaknya dibopong dibawa ke masjid, diangkat dibawa ke masjid. Ya, jadi masya Allah. Sementara banyak di antara kita subhanallah dalam keadaan sehat walafiat nggak pernah injak yang namanya masjid. Ada orang yang subhanallah mampu berjalan puluhan kilometer, mampu mendaki gunung yang tertinggi, tapi masjid musola di dekat rumahnya tidak pernah dia kunjungi. Ya, subhanallah, ada orang yang masuk masjid, masuk musola pada saat dia sudah memakai kain kafan dan tempatnya paling depan. Ketika dia sudah menjadi jenazah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada orang yang seperti itu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita meninggal dalam keadaan ya kita termasuk orang-orang yang sholatnya di masjid. Ya, perhatikan orang ini sakaratul maut, dengar azan minta diantarkan ke masjid. Ihmiluni ilal masjid, bawa aku ke masjid. Anak-anaknya sampai subhanallah. Ya, Anda itu sudah diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda itu sakit gitu loh. Ya, beliau mengatakan enggak ada urusan. Bawa aku ke masjid. Aku mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lalu kemudian aku tidak jawab panggilan tersebut. Ya. Maka yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fahamaluhu. Lalu kemudian mereka pun terpaksa membawa ayah mereka ke masjid. Faraka'a rak'atan ma'al imam. Maka Amir rahimahullah ta'ala sempat rukuk bersama dengan imam satu rakaat. Ya, kemudian mata fi sujudihi. Lalu kemudian beliau pun meninggal dunia dalam sujudnya. Masya Allah. Ya, jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Kalau orang separah ini saja sakitnya tidak mau meninggalkan yang namanya sholat berjamaah, maka bagaimana lagi dengan kita? Orang yang sehat walafiat. Oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan perlindungan, yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kemudian. Yauma la zilla illa zillu. Di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu enggak? Nanti di hari kemudian ketika kita dikumpulkan di pada mahsyar, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tudana syamsu, didekatkan matahari dari atas kepala makhluk, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kadramil,
Ya, jaraknya 1 mil. Ya, jaraknya 1 mil. Bapak-bapak, 1 mil itu berapa kilo? 1,5 kilo lebih. 1,4 atau 1, iya gitulah, 1 kilo, 1,5 lah ya, 1,5 kilo. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tudana syamsu yaumal qiyamah, didekatkan matahari pada hari kemudian di atas kepala makhluk itu bikadri mil, sejauh berjarak 1 mil. Kata yang meriwayatkan hadis ini, saya nggak tahu apakah mil yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad di sini adalah mil jarak yang kita kenal, kalau yang kita 1 kilo lebih itu, atau kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ataukah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mil yang dipakai untuk bercelak. Ada alat namanya mil, ya, yang dipakai untuk bercelak itu jaraknya apa namanya, panjangnya itu cuma segini, ya, tidak lebih dari 1 jengkal. Nah, kalau misalnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah mil di sini adalah mil yang dipakai untuk alat, dipakai untuk bercelak, maka bisa dipastikan matahari kurang lebih 1 jengkal dari kepala kita. Taruhlah misalnya jarak 1,4 kilo misalnya. Bayangkan sekarang saja, kata para ilmuwan kita, sekarang hari ini kita berangkat menuju ke matahari dengan pesawat tercepat non-stop. Dengan pesawat tercepat, maka kita akan sampai 20 tahun kemudian di matahari. Ya, pesawat tercepat non-stop berjalan berangkat hari ini 20 tahun baru bisa sampai ke matahari. Bayangkan, ini jaraknya 1,4 kilo. Atau kalau misalnya yang dimaksudkan jaraknya itu alat untuk bercelak, berarti segini dari kepala kita. Itu bayangkan itu nanti di hari kemudian. Ya, di padang mahsyar semua dari kita pasti akan mengalaminya. Ya, mungkin hari ini kita masih bisa tersenyum. Hari ini kita masih bisa tertawa. Hari ini kita masih bisa senang-senang. Di hari itu tidak ada. Semua orang nafsi-nafsi. Ya, bahkan di hari itu semua orang telanjang, tidak berpakaian. Sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah masing-masing dari orang tidak saling memperhatikan auratnya masing-masing? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang lebih penting di hari itu. Jadi nggak ada lagi sampai orang perhatian kepada perkara-perkara yang seperti itu. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari seseorang lari dari saudaranya. Ya, seseorang lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari teman-temannya, lari semuanya. Bahkan untuk selamat di hari itu, seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya supaya dia bisa selamat dari neraka, dia akan serahkan orang tuanya, dia akan serahkan istrinya, anak-anaknya, dimasukkan ke dalam neraka, yang penting dia bisa selamat. Itu di hari itu. Ya, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah rajulun mu'allakun bil masajid. Ya, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Ya, ini akan mendapat naungan di hari kemudian. Di hari tidak ada naungan, di hari matahari didekatkan di atas kepala kita. Ya, salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya yang selalu terpaut kepada masjid. Bapak-bapak, kita kalau hatinya sudah terpaut ke masjid, kita kemanapun pasti akan masuk ke masjid. Misal, kita jalan sekarang 10 menit ya sebelum masuk waktu zuhur, itu biasanya sudah ada alarm kita yang sudah terbiasa. Kita akan mampir di masjid mana saja. Ya, dikit-dikit mau ke masjid, mau sholat, mau ibadah, mau dengarkan pengajian, mau ini, mau itu, tergantung kepada masjid. Jadi hatinya itu terpaut kepada masjid. Saya yakin Bapak Ibu tahulah apa yang dimaksudkan hatinya terpaut kepada masjid. Jadi sedikit-sedikit masjid. Jalan masuk waktu, dia nggak akan lanjutkan perjalanan sebelum dia melakukan sholat di masjid tersebut. Ya, ada orang subhanallah, dia mampir di satu masjid, padahal dia tahu bahwa zuhur misalnya 5 menit lagi. Ya, dia lewat, dia cuek, dia lewat. Ada yang bahkan sampai azan pun dia lewat. Ya, ntar aja. Sampai kemudian dia mampir di satu masjid yang setelah dia sholat zuhur, asar dikumandangkan.
Dan ada orang subhanallah, begitu dia selesai sholat zuhur, padahal mungkin 5 menit lagi azan dikumandangkan, aku bahkan azan dikumandangkan dia sudah pergi, ya, dengan asumsi bahwasanya dia akan melaksanakan sholat di rumahnya. Subhanallah. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak terpaut hatinya dengan masjid. Ya, orang yang akan mendapatkan naungan di hari kemudian, salah satu di antaranya Bapak Ibu azan Allah wa yakum adalah orang yang qalbuhu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Ya, sholatnya di masjid. Ya, sholat sholat jamaahnya, sholat fardunya di masjid. Karena Bapak Ibu azan Allah wa yakum, ya, memang terjadi khilaf di antara para ulama kita. Bagaimana hukum sholat jamaah? Bagaimana hukum sholat berjamaah itu? Ya, sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah tersebut adalah, ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, dan sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Dan saya pribadi memilih pendapat bahwasanya yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib, dengan melihat dalil-dalil yang banyak. Ya, maka konsekuensinya Bapak Ibu azan Allah wa yakum untuk laki-laki, ketika ada di antara kita yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, maka dia berdosa, karena itu adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian sholat. Ini perintah dan ini wajib. Kaidah mengatakan al aslu fil amri al wujub, hukum asal perintah itu menunjukkan kepada wajibnya. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, ada perintah dalam hadis, itu hukum asalnya adalah wajib. Illa ma dalla dalilu ala khilafi, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan bahwasanya perintah tersebut hukumnya bukan wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada kita wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Kemudian yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Apa maksudnya ruku bersama dengan orang-orang yang ruku? Yaitu kita sholat berjamaah. Ya, jadi apa hukumnya? Wajib. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah rukulah bersama dengan orang yang ruku, menggandengkan dengan perintah apa? Mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ya, kata para ulama kita, ini diantara dalil yang menunjukkan akan wajibnya kita sholat berjamaah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, karena waktunya sudah masuk. Ya, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Taib, barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Atau yang mau ditambahkan, silakan. Taib. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam rangka untuk menuntut ilmu agama dan dalam rangka untuk melaksanakan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk melakukan berbagai macam proyek-proyek kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas kalimat la ilaha illallah.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus bersama dengan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.